Oke, nah untuk kali ini kita akan membahas tentang persiapan tes tahap 2. Nah, sebelum itu saya membuka tryout nih, tryout psikotes dan matematika untuk teman-teman yang mencoba STIS ya tahun ini. Nah, dibukanya untuk 100 orang tercepat aja. Sistemnya gimana? Tryoutnya dikerjakan berkali-kali. Kemudian pembahasan berbentuk PDF atau video pembahasan bila diperlukan. Kemudian tes matematika diujikan berdasarkan soal terbanyak muncul tahun 2022. Jadi soal-soal yang sangat-sangat relate aja gitu. Mengingat ujiannya hari Senin ya. Jadi kalau kita tambahin dengan subteks yang rumit gitu akan tidak membantu gitu. Kemudian soal yang diujikan sesuai bocoran soal dari peserta tes tahun 2022 ya. Kemudian soal psikotes terdiri dari hafal denah atau gambar, kemudian dan figural, kemudian ganjil genap, sinonim antonim, kemudian tes FPS atau kepribadian. Ini ada tiga part, ada tiga bagian dia. Ada bentuk range, ada bentuk ya dan tidak, ada memilih salah satu statement. Kemudian ada, oh ya, sekelompok kata ya, sorry, ulang. Nah, untuk tryoutnya dilaksanakan paling lambat Sabtu gitu. Jadi kalau udah ada 100 orang, kita langsung mulai. Jadi teman-teman bisa segera ya. Nanti aku bikin link untuk menghubunginya di link WA-nya, bisa PC di deskripsi YouTube-nya nanti. Oke, kemudian fee-nya hanya 49.000 ya. Jadi nanti udah dapat semua ini gitu. Kemudian ini dihubungi nanti nomornya ya, yang bisa dihubungi nanti atau enggak nanti linknya aku buat di deskripsi. Oke, tanpa lama-lama kita langsung bahas untuk tahap 2 ini ya. Oke, untuk tahap 2 STIS ini dilaksanakan nanti mulai ini ya, mulai hari Senin. Nah, mulai hari Senin, apa sih hal yang perlu dilakukan gitu, yang dipersiapkan? Yang pertama, kalau dari webnya langsung itu membawa KTPM terbaru untuk tes tahap 2. Jadi, teman-teman harus mendownload yang sudah ada lokasi tesnya gitu. Jadi, kalau dari lokasi tesnya gitu, download. Kemudian membawa KTP asli atau surat keterangan pengganti KTP baik yang masih berlaku atau kartu keluarga juga boleh. Atau KTP digital yang telah dicetak. Kemudian mengenakan pakaian. Nah, di sini pakaiannya kemeja putih polos dan bawahannya berwarna hitam. Hijab putih polos bagi yang berhijab, bersepatu dominan hitam. Berarti boleh bersepatu coklat atau agak krem gitu, nggak mesti hitam. Kemudian membawa alat tulis pribadi gitu. Jadi bawa pulpen, bawa pensil pribadi gitu. Kemudian wajib menggunakan masker yang menutupi dari hidung dan dagu. Jadi kalau udah dibilang wajib ya harus bawa ya. Terkecuali kalau dikata disarankan, berarti nggak mesti gitu. Kemudian tas beserta perlengkapan yang dilarang dibawa ke dalam ruangan ujian disimpan di tempat yang telah disediakan. Nah, biasanya kalau pas ujian tuh semua yang berhubungan dengan tas itu disimpan. Bahkan botol air minum pun tidak diperbolehkan. Kemudian untuk tesnya ini juga akan kompleks dan lama gitu. Jadi harus ekstra persiapan. Kemudian ketentuan berikutnya, peserta harus sudah siap di lokasi ujian sebelum waktu yang ditentukan. Nah, alokasi ujiannya itu untuk psikotesnya 120 sampai 150. Kenapa tiba waktunya segini? Karena jumlah soalnya cukup banyak, sekitar 2 ribuan lebih. Nah, yang memakan waktu paling banyak tuh di tes di tes kepribadian cukup banyak juga dan juga di tes ganjil genap. Kemudian matematika itu 90 menit, matematika 90 menit dan itu sistemnya CAT ya. Jadi semua ini CAT gitu. Tahap 2 diselenggarakan secara luring dengan menggunakan komputer CBT. Oke, CBT tahu ya, Computer Based Test. Nah, ini udah dikasih tahu ya tadi di awal kalau pengerjaan untuk psikotesnya itu harus tahu. Jadi teman-teman harus nyampe di sana 1 jam untuk pemeriksaan identitas. Jadi kalau contohnya ujiannya dimulai 8.30, udah harus nyampe di sana jam 6.30. 6 jam 7 deh, jam 7 gitu. Jam 7 udah harus nyampe di sana. Nah, kemudian psikotesnya duluan, ujian baru matematika. Jadi dilaksanakan 1 hari. Kemudian waktunya ini ya, bisa dilihat rundown acaranya. Oh, ternyata dimulai jam 8. Nah, berarti kalau dimulai jam 8, teman-teman sudah nyampe di sana sekitar jam 6.45 gitu. Nah, kemudian dilanjut, yang paling penting di sini adalah pengerjaan psikotesnya. Pengerjaan psikotes jam 9 sampai jam 11.30. Nah,
Di sini teman-teman harus setting waktunya berapa menit untuk pengerjaan soalnya. Jadi peserta akan beda-beda waktu penyelesaiannya. Akan ada yang lebih cepat, akan ada yang lebih lambat. Tapi jangan fokus ke cepat atau lambatnya, tapi fokus ke kualitas mengerjakannya gitu. Kemudian nanti ada isoma, itu sekitar jam 11.30 sampai jam 1. Nah, di sini yang waktu teman-teman nanti harus gunakan sebaik mungkin. Saran saya di sini jangan belajar lagi, tapi bagaimana meningkatkan uh, fokus teman-teman pada saat ujian. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, kemudian di sini setelah isoma baru lagi registrasi peserta lagi ya. Nah, biasanya pas tahap ujian 2 ini peserta nggak diperbolehkan lagi keluar dari daerah sekitar tes gitu. Nah, kemudian juga disampaikan juga kemungkinan besar akan disediakan apa ya, makan siang. Tapi jaga-jaga bawa bekal. Bekalnya nggak usah yang makanan berat, makan ringan saja. Atau mungkin makanan berat tapi jangan yang terlalu banyak mengandung karbohidrat. Kemudian perbanyak minum air putih untuk meningkatkan fokus dalam ujian. Oke, ini lihat ya. Ini perlu banget ini dilihat. Karena proses asesmen 2 sampai 2,5 jam, peserta dihimbau untuk sarapan terlebih dahulu sebelum menuju tempat tes dan ke kamar kecil sebelum memulai asesmen. Jadi kalau teman-teman merasa ini sangat penting. Jadi kalau pas ujian itu usahakan tubuh kita sedang dalam kondisi positif, sedang dalam sehat gitu. Kalau sakit, usahakan bisa menggunakan jaket atau bisa dengan meminta tolong kepada pengawasnya gitu. Pasti akan diberikan jalan untuk tetap bisa nyaman mengerjakan. Kemudian di sini, nah untuk subtesnya itu ada di sini ada tes 1, tes 2, tes 3, tes 4, tes 5 gitu. Jumlah soalnya 2000-an gitu. Nah, waktunya 236 menit, 236 menit gitu. Kemudian nih, ini untuk matematika ya. Nah, untuk matematika tuh sistemnya berubah dari tahun lalu. Tahun lalu itu nggak ada sistem minus. Tahun ini udah sistem minus. Jadi teman-teman harus sangat-sangat harus sangat-sangat aware dengan nilai minus ini. Karena tahun ini nggak bisa lagi nembak jawaban lagi ya gitu. Nah, akan lebih selektif dibanding tahun lalu. Kemudian, tips menghadapi psikotes gimana sih? Yang pertama, jawab semua pertanyaan dalam subtes tanpa terlewat, terutama tes kepribadian atau PPS. Karena otomatis berpeluang besar gagal karena tidak mendapat rekaman hasil tes kepribadian sebagai patokan utama dalam tes psikotes. Artinya gini, jika contohnya ada 7 subtes dan kita tidak mengisi salah satu subtes atau mungkin subtesnya tidak maksimal, otomatis hasil pengujiannya akan berkurang. Dan setelah pengujiannya berkurang, ya kita pasti tidak akan lolos. Atau sangat kecil kemungkinan lolosnya. Kemudian di sini, pada saat hafal denah, usahakan fokus pada gambar ikonik. Gambar ikonik itu maksudnya gambar yang benar-benar stand out dari yang lain gitu. Kemudian jangan lupa untuk melihat sudut kiri atas, tengah, bawah, dan bagian paling ujung. Kemudian perhatikan waktu di setiap subtes, terutama di pertengahan suatu subtes, karena akan terlena dengan waktu. Ini jelas ya, karena biasanya banyak peserta tuh tidak melihat waktu itu karena terlalu mengerjakan soalnya itu namun tidak melihat bahwa waktunya terus berjalan. Kemudian konsumsi makanan rendah berkarbohidrat karena akan konsumsi makanan rendah berkarbohidrat karena akan berpotensi konsentrasi menurun kalau mengkonsumsi makanan yang tinggi karbohidrat kayak nasi gitu. Jadi untuk kali ini jangan terlalu banyak mengkonsumsi makanan seperti nasi dulu gitu. Bisa diganti dengan roti gitu. Melainkan konsumsi makanan tinggi protein seperti susu atau berbahan dasar gandum. Kemudian, khusus ganjil genap, usahakan hasilnya di atas 55. Kenapa di atas 55? Karena jumlahnya kan ada 100 baris. Nah, ada 100 baris, berarti kalau benar 55 baris, berarti benar menjawab dulu, menjawabnya 55 baris, 55% kan. Katakan errornya 5%, berarti sekitar salahnya 2 sampai 3 gitu. Jadi masih bagus, masih terbilang bagus. Tapi itu paling rendahnya 55 gitu. Nah, tapi kalau gimana kalau dia startnya dari 30 tapi sampai akhir dia 75, itu kurang bagus. Yang bagusnya itu adalah 55 terus lanjut ke atas terus gitu. Nggak boleh dari di bawah 55 gitu. Karena again
Itu akan menunjukkan bahwa kita sangat-sangat berbeda banget tipikal orangnya gitu. Kemudian B, selanjutnya disclaimer. Gunakan kacamata radiasi sebagai pelindung mata selama 3 jam psikotes dan penggunaan kacamata radiasi akan meningkatkan fokus menjawab. Ini benar banget. Kenapa? Karena dengan menggunakan kacamata radiasi, maka teman-teman akan lebih fokus gitu. Karena sinar dari screen-nya itu bisa membuat eh, mata jadi kelilipan atau gatal gitu. Jadi usahakan menggunakan kacamata radiasi gitu. Karena panitia tidak akan menghalangi peserta yang menggunakan kacamata gitu. Itu sebagai hack ujiannya gitu. Kemudian, nah gimana nih kalau untuk tips menghadapi matematika? Nah, di sini ingat, tahun 2023 ujian matematika menggunakan sistem minus satu untuk jawaban salah, untuk kosong dia nol. Nah, sangat disarankan untuk tidak menembak jawaban. Jadi sangat saya sarankan untuk tidak menembak jawaban. Jadi kalau misal contohnya eh, katakan teman-teman tuh sudah mengerjakan soalnya gitu dan ternyata soal-soalnya itu masih ada 13 lagi kosong, 13 kosong tapi sisa waktu ada 2 menit lagi gitu. Nah, jangan pernah kepikiran untuk menembak soalnya itu. Mending mengerjakan satu soal yang tersisa dari 13 soal ini yang masih mungkin gitu. Masih mungkin kayaknya satu soal gitu yang paling gampang gitu. Di antara 13 ini yang paling gampang gitu. Jangan ditembak karena kalau ditembak katakan semuanya salah berarti minus 13 gitu. Jadi kalau minus 13 tuh udah gede banget penurunannya gitu. Beda 1 poin aja kadang bisa bisa ini ya, bisa beda jauh rankingnya. Oke, kemudian kerjakan soal yang paling mudah dengan cara membaca soal dengan teknik skimming. Jadi kalau udah sulit, skip saja. Karena kenapa? Soal sulit, satu soal sulit sama dengan satu soal mudah. Porsi nilainya gitu. Jadi contohnya kalau dapatnya logaritma gampang, terus ada soal integral sulit, ya tinggalkan aja soal integral sulitnya. Lanjutkan dengan soal logaritmanya gitu. Karena nilai poin untuk benar tuh 5. Nah, kalau salah di soal integralnya udah lama ngerjain, tapi salah lagi, min 1 lagi. Jadi, double gitu. Kemudian sini, kerjakan 2 kali soal yang dirasa ragu pada hasil akhir. Jadi contohnya, udah dapat jawabannya, namun merasa ragu. Boleh dikerjakan 2 kali. Namun, apabila sudah lebih dari 5 menit pengerjaan, maka sebaiknya dilanjut soal yang lebih gampang. Kemudian, ingat soal matematika tetap berjumlah 40 butir sejak 2020. Jadi ya sangat besar kemungkinan untuk jumlah soalnya tetap 40 juga. Kemudian eh, ingat ambang batas TIS tidak berubah walaupun sistem berubah. Nah, perubahan akan ada semisal dalam satu formasi itu tidak ada yang bernilai di atas lebih kecil sama dengan 65 gitu. Nah, kalau lebih kecil sama dengan 65 nggak ada, baru mungkin ada peraturan terbarunya gitu. Tapi untuk sejauh ini sampai sekarang STIS-nya masih menetapkan 65 gitu. Kemudian disclaimer sama kayak yang tadi, gunakan kacamata radiasi juga sebagai pelindung mata selama 1,5 jam matematika. Karena itu kan ini gini loh, matematika itu matematika itu penting setelah psikotes lulus. Psikotesnya dinyatakan lulus gitu. Kalau nggak lulus ya matematikanya yang kayak nggak guna juga gitu. Jadi psikotesnya tunggu diamankan dulu harus benar-benar aman. Tapi ya gimana kalau banyak yang lulus psikotesnya? Berarti matematika yang jadi taruhan. Nah untuk sekarang dengan melihat tingkat eh, lolos di stage tahun ini akan sedikit lebih sulit dari tahun lalu. Jadi mungkin untuk nilai amannya 90, 90 gitu. 90 kayaknya udah cukup aman, tapi belum tentu lolos. Tapi kalau di bawah 90 kayaknya kecil kemungkinan terkecuali untuk formasi daerah timur sana ya gitu. Karena tahun lalu di Papua itu tuh 70 atau 75 masih lulus gitu. Dan bahkan di Sulawesi apa ya? Sulawesi Tengah ya, Sulawesi Tengah itu 65 pas-pasan ada, tapi itu hanya beberapa provinsi saja gitu, daerah timur saja gitu. Nah, kemudian kita lihat lagi. Nah, apa nih yang harus dilakukan selama menunggu masa istirahat gitu? Selama isoma gitu.
Oke, yang pertama, jangan belajar di lokasi ujian. Ini bener banget ya. Kenapa sih nggak boleh belajar di lokasi ujian? Pertama, itu akan membuat otakmu burn out. Burn out ini apa? Jadi malas pas ngerjain nanti. Udah keburu capek. Kemudian tingkatkan fokus dengan rehat sejenak. Kenapa rehat sejenak? Agar punya energi lagi. Contohnya, katakan take a nap atau tidur sebentar gitu, sebentar saja, hanya 10 atau 15 menit gitu. Untuk mengembalikan otak yang sudah bekerja keras pada saat tes psikotes. Kemudian, karena kenapa? Karena waktu yang untuk rehat ini kan atau isoma ini kan selama 2 jam ya, jadi sangat-sangat banyak waktunya untuk bisa istirahat bentar. Kemudian, sesi istirahat memakan waktu 2 jam, maka sempatkan makan serta istirahat sekitar 15 menit gitu. 15 menit untuk istirahatnya, ya makannya bolehlah 10 menitan gitu. Tapi kan masih ada lagi 1,5 jam lebih lagi. Jadi di saat itu juga gunakan dengan baik juga. Di saat istirahat, perbanyak konsumsi air. Kenapa sangat saya sarankan konsumsi air? Ini yang kalau kita dehidrasi maka konsentrasi akan turun. Nah, kalau konsentrasi turun, gimana mau mengerjakan soal matematika yang sulit nantinya? Oleh karena itu, perbanyak minum air putih di saat uh, uh, jam istirahatnya. Kemudian membaca sesuatu yang disenangi. Kenapa? Karena ini akan meningkatkan tingkat membaca kita gitu. Membedakan ya membaca dengan mengerjakan soal gitu. Nah, kemudian jangan memikirkan hal yang buruk yang menurunkan hasil ujian. Jangan berprasangka buruk dulu terhadap hasil yang sudah dilakukan karena belum tentu apa yang kita lakukan yang mungkin menurut kita tidak maksimal. Karena hasil terakhirnya tetap pada panitianya gitu. Jadi ya stay positif aja. Kemudian diusahakan jangan terlalu em, memulai perbicaraan dengan orang lain membahas tentang soal pada saat tes psikotes. Kenapa? Karena itu akan membuat teman-teman akan down. Karena kalau membandingkan jawaban dengan teman lain pada saat istirahat tentang psikotes, ujian psikotes akan membuat kepikiran. Jadi diusahakan jangan membahas itu lagi, tapi membahas hal-hal yang fun saja, yang menyenangkan gitu, atau menanya kabar, nama, asal gitu. Kemudian disclaimer. Nah, ini sangat-sangat ini ya, sering banget aku gunain juga di ujian-ujian tertentu dan memang benar-benar it works gitu, benar-benar berhasil dan teman-teman aku yang menggunakan teknik ini juga berhasil juga. Itu apa? Dengarkan musik yang meningkatkan konsentrasi untuk didengarkan selama istirahat. Nah, contohnya apa tuh? Contohnya musik Iruma. Iruma itu kan ini kan musik dari piano gitu. Nah, banyak lagi. Mungkin musik dari alat musik apa gitu. Karena teman-teman punya banyak waktu untuk mendengarkannya gitu, untuk menenangkan pikiran gitu. Jadi pas ujiannya akan fit gitu. Jadi jangan terlalu dibawa kaku banget selama istirahatnya gitu. Oke, mungkin itu untuk video kali ini. Nanti kita akan lanjut lagi di video selanjutnya untuk pembahasan soal. Oke, untuk teman-teman yang mau ikut tryoutnya, nanti aku bakal kasih linknya untuk menghubungi kepada PC-nya ya. Oke, itu terima kasih dan semangat untuk ujian tahap 2-nya.